mungkin saya mau sedikit kesaksian aja lah ini, mungkin waktunya masih cukup banyak nih, 30 menit nih. Nah, berikut malam hari ini menarik sekali gitu ya, bagaimana para murid itu diutus, kemudian Tuhan Yesus juga memberitahukan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan terhadap beberapa kota yang akan menolak para murid, dan bagaimana respon para murid juga setelah kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, mungkin di zaman sekarang gitu ya, itu apalagi kita tinggal di Indonesia, kondisinya sangat-sangat baik bagi para pelayan Tuhan, bagi orang-orang Kristen gitu ya. Kondisinya sangat-sangat baik jika kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara, misal satu contoh yang ekstrim, negara komunis begitu ya, yang bagaimana setiap agama tuh hampir ditekan begitu. Nah, eh, tapi menarik juga gitu ya, bahwa kalau kita di Indonesia begitu ya, banyak sekali orang-orang Kristen memang pada akhirnya mewartakan Injil, melayani, seringkali, tidak selalu begitu, tapi seringkali melayani kepada sesama Kristen, mewartakan Injil kepada sesama Kristen. Seperti malam hari ini kita jazz gitu kan. Ini kan awalnya ditujukan kepada orang-orang yang sesama Kristen, secara lebih khusus lagi sesama Katolik. Jarang orang akhirnya mewartakan Injil, mewartakan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan kepada mereka yang bukan beragama Kristen, begitu ya. Tapi hal yang sangat menarik adalah ketika kita gitu ya, masuk lebih dalam ke dunia media sosial, khususnya YouTube dan TikTok, begitu ya. Karena interaksi di YouTube dan TikTok ini begitu beragam, sangat-sangat beragam. Khususnya saya pribadi yang memegang YouTube, begitu ya, itu banyak sekali, gitu. Sangat menarik sekali bahwa banyak sekali komentar-komentar yang menghina apa yang kita sampaikan, gitu ya. Komentar-komentar yang menghina mengenai kekristenan, begitu ya. Itu banyak sekali. Apalagi kalau sudah bicara mengenai kesaksian, gitu ya, komentar-komentar yang menghina mengenai kesaksian seseorang bertemu dengan Yesus dan seterusnya, itu banyak sekali. Dan inilah yang menunjukkan realitas halayak umum sebenarnya, begitu ya. Jadi kita bukan bermain di kandang sendiri sesama Kristen, sesama Katolik, begitu. Tapi kalau kita bermain di luar daripada kandang kita, ya inilah kita bertemu dengan para serigala-serigala ini, begitu ya. Tapi ejekan mereka, hinaan mereka, bahkan nistaan mereka, tidak boleh kita tanggapi dengan ejekan yang serupa. Tidak boleh kita tanggapi dengan hinaan yang serupa, nistaan yang serupa. Mereka mau menghina Yesus, mau menghina Alkitab, mau menghina Bapa, Putra, Roh Kudus, itu urusan mereka. Tapi kita jangan menghina apa yang mereka percayai. Jangan menghina siapa yang mereka sembah. Jangan menghina kitab suci yang mereka percayai. Ya, satu sisi memang kita akan kalah di mata hukum gitu ya. Bukan di mata hukum, di mata penegak hukum lebih tepatnya. Tapi di sisi lain juga saya yakin bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Begitu, untuk kita menghina kembali apa yang mereka percayai. Begitu ya. Dan dalam dunia media sosial, khususnya YouTube dan TikTok, begitu. Dan itu komentar itu sangat beragam. Khususnya banyak sekali komentar-komentar yang menghina, gitu ya, melecehkan, menista kita kekristenan. Dan inilah yang menjadi realitas sesungguhnya. Maka ketika Alkitab di sini, Injil di sini malam hari ini kita belajar mengenai para murid yang diutus gitu ya ke tengah-tengah serigala, literally memang itulah realitas yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita masih main ke sesama Kristen, sesama Katolik, rasa-rasanya jarang kita temui serigala-serigala yang buas semacam seperti itu begitu ya. Tapi kalau kita sudah main di luar itu, kita akan menemui banyak sekali binatang-binatang buas seperti itu. Tapi di Indonesia, makanya saya bilang masih sangat enak. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang mengkonfrontasi kita secara langsung, secara fisik, gitu, ya kan? Teman kita sendiri gitu misalnya, tiba-tiba bilang, "Oh, Albert, kamu sesat. Tuhanmu kok mati telanjang di atas kayu salib." Itu jarang begitu ya, dikonfrontasi secara fisik gitu ya. Tidak. Ya paling mereka menyerangnya hanya media sosial, dunia maya. Yang kalau menurut saya secara pribadi tidak dapat menyakiti raga dan jiwa, gitu. Tidak dapat menyakiti jiwa apalagi raga, gitu. Tapi kalau ketemu langsung dengan teman, gitu, dengan rekan, itu kan rasanya sangat jarang terjadi konfrontasi secara langsung. Tapi lain hal, berbeda kalau misal kita tinggal di negara barat, bahkan di Eropa ataupun di Amerika, beda konfrontasi langsung itu sangat mungkin terjadi, gitu ya, karena
free speech yang mereka terapkan di negara mereka begitu ya. Begitu bebasnya mereka berdebat dan saling menghina begitu ya. Asal tidak melukai secara fisik itu kalau dalam dunia barat seperti itu. Dan itulah realitasnya gitu. Jadi uh, makin luas jangkauan kita, makin luas tempat di mana kita melayani, maka kita akan melihat realitas perutusan murid Yesus ini semakin nyata. Bagaimana kita memang literally hanya sebagai anak domba. Gitu. Bayangkan gitu ya, yang satu video gitu ya, yang komen setuju itu cuman sedikit gitu ya, sedangkan yang komen komen tidak setuju mungkin itu banyak gitu, sampai 100 lebih begitu ya. Dan 100 mungkin hanya 20 yang mendukung gitu ya, yang bantu menjawab tuduhan-tuduhan mereka begitu ya. Ya, seperti itulah realitas di zaman sekarang. Baik, itu sedikit saja sharing dari saya. Terima kasih. Itu Mas Terus mengungkap realitas yang kita alami saat ini. Itulah mengapa jazz ini harus terus, gitu ya. Ya harus terus. Oke, ada lagi dari teman-teman? Iya bener Kak Yus, yang parah itu IG. IG kalau TikTok kayaknya nggak terlalu ya. Environmentnya boleh parah, tapi secara komentar pikir ya sama-sama aja sih, tapi lebih itu Instagram memang. Oke, kalau seandainya tidak ada, mungkin kita bisa tutup aja kali ya pertemuan pada malam hari ini. Kita akan ketemu di mungkin 2 minggu lagi. Jadi ada, ya ini kontak kami YouTube, House of Praise Bandung, kemudian Instagram, @house.of.praise, dan TikTok dan Facebook, gitu ya, House of Praise Bandung. Pengumuman 25 Agustus akan ada persekutuan doa secara offline, kemudian 21 Agustus hari Jumat ada doa syafaat minggu depan, dan kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi di hari Kamis gitu ya, 27 Agustus pukul 19 di Jazz episode 141, hati yang mengasihi dan telinga yang mendengar. Ini perikop menarik juga. Pendek tapi ya nggak terlalu pendek juga, tapi ada yang bisa kita pelajari. Oke, baik kalau gitu sebelum kita tutup dalam hari ini, kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, malaikat aku, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardikia. Semoga engkau, hai Panglima pasukan surga, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Berkah dalam. Shalom Aleichem.